Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Budi Asing Born to Run adalah sebuah film olahraga biografi berbahasa Hindi tahun 2016. Film ini didasarkan pada kehidupan Budi Asing, pelari maraton termuda di dunia yang berlari maraton sejauh 65 km ketika dia baru berusia 5 tahun. Film ini dibintangi oleh Manoj Bappaye sebagai pelatih dan Mayur Patole sebagai karakter utama. Film tersebut memenangkan penghargaan film anak terbaik di Penghargaan Film Nasional ke-63 pada tahun 2016 lalu. Inilah alur ceritanya. Pada tahun 2006, India sedang berbangga mempunyai putra kecil berumur 5 tahun bernama Budia yang punya skill berlari jarak jauh dan akan memecahkan rekor pelari maraton termuda di dunia. Namun sebelum itu, film ini akan membawa kita ke sejarah kehidupan Budia kecil. Di pemukiman kumuh Salya Sahi Bhubaneswar, Budia merupakan anak yatim dan hanya diasuh oleh ibu kandungnya, Sukanti. Hidupnya sangat miskin, sampai-sampai Sukanti mendaftarkan kerja untuk Budia yang berumur 4 tahun lebih pada Montu, seorang pengrajin gelang. Budia sangat disukai oleh Biranci Das, seorang pelatih judo dan punya banyak anak angkat. Biranci sangat disegani masyarakat. Suaranya sangat berpengaruh bagi mereka, sehingga banyak politisi yang minta bantuan dengannya. Kali ini Biranci mencari Budia untuk dibelikan sesuatu, tapi dia terkejut mendengar Budia bekerja pada Montu. Biranci segera menyusul dan mendapati Budia tengah diberi pelajaran oleh Montu. Budia dirawat untuk diobati. Dokter menyarankan agar Budia banyak istirahat. Namun karena kondisi rumah Sukanti sangat memprihatinkan, Sukanti meminta agar anaknya tinggal di rumah Biranci saja, sehingga Sukanti dicarikan kerja sebagai penyapu kampus. Sedangkan Budia dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Gita, istri Budia awalnya tidak setuju, mengingat sudah banyak anak yang Biranci bawa, sedangkan kamar pun sudah tak cukup. Namun melihat Budia sangat rajin, Gita berhenti nokok-nokok alias marah-marah. Keesokan hari, Lulu membangunkan Budia dan mendapatinya ngompol di kasur. Lulu dan Cutki menertawainya. Budia yang emosi maksudnya, dan mendorong Cutki. Akibatnya Budia mendapat hukuman. Dia harus lari keliling lapangan tanpa henti sampai Biranci menyuruhnya berhenti. Biranci dan Gita pergi mengambil setoran beberapa usahanya sampai pulang larut malam. Dia lupa, sesampainya di rumah, Biranci terkejut melihat Budia tak berhenti lari. Walau khawatir, Biranci menyadari ada bakat hebat yang dimiliki Budia, sehingga Biranci melatih Budia untuk ketahanan tubuhnya. Budia sangat terlihat dimanja oleh Biranci. Makanannya beda sendiri. Bahkan dihadiahi sepatu baru untuk lari. Itu membuat Cutki cemburu. Lanjut cerita saat upacara ulang tahun CRPF atau Pasukan Polisi Cadangan Pusat ke-65 India, Biranci meminta izin pada DCP Basuki agar mengizinkan Budia membuat pertunjukan lari untuk menghibur para menteri dan semua hadirin. Karena DCP tak memperbolehkan, Biranci minta izin pada seorang menteri, Chidi Patnaik, yang dekat dengannya agar merayu DCP. Sehingga Budia mulai berlari dan mendapat tepuk tangan meriah. Di tengah dia berlari, Budia meminta minum tapi tak dikasih. Walau begitu, Budia tetap berlari sampai 10 putaran lapangan. Aksinya itu memang mengagumkan, tapi media protes. Kenapa pelatih tak memberinya minum? Biranci menjawab, itu adalah ilmu dasar lari. Anak ini anugerah Tuhan. Jika dia minum, dia akan lemah. Nama Budia jadi terkenal. Bahkan Menteri Patnaik pun memuluskan proses Budia masuk sekolah agar bakatnya bisa tersalurkan. Walau kini Budia sibuk sekolah, tiap pagi dia tetap berlatih lari dengan Biranci. Budia lari maraton pertamanya 21 km. Kemudian disusul 22 km, sampai sepatunya bolong. Dan saat umurnya menginjak 5 tahun, namanya menjadi inspirasi dunia karena ketahanan berlarinya dan umurnya yang masih kecil. Namun itu memicu banyak kontroversi dan dugaan eksploitasi anak. Ditambah lagi, Maisweta Malik, Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, meminta Ketua Komisi Perlindungan Anak untuk segera mengeluarkan surat peringatan untuk Biranci. Namun Sukanti,
Ibu Budia menyangkal tuduhan itu dan membela Biranci. Budia tetap lari, bahkan ini yang ke-40. Dia sudah mencapai lari maraton 30 km di usia yang masih 5,5 tahun. Dia jadi terkenal dan diundang banyak acara TV. Kini penggemarnya semakin banyak dan ikut berlari bersamanya, sampai-sampai Budia kencing di jalanan. Budia kini bagai anak dewa yang dipuja-puja masyarakat. Budia menjadi harapan di Olimpiade Dunia mendatang yang dapat mewakili India membawa medali emas. Budia pun mendapat hadiah sepeda merah sesuai impiannya. Di sisi lain, kita sedang menghadapi hari persalinannya. Biranci telat datang karena sibuk dengan jadwal Budia yang sangat padat. Bukannya minta maaf dan merayu kita. Biranci menerima telepon dan segera pergi kembali untuk mengurus kegiatan Budia. Ini adalah Catherine. Dia jurnalis asing dari Amerika yang hendak membuat dokumentasi keseharian Budia, bocah viral yang menggemparkan dunia. Dia terkejut melihat foto kita yang ternyata juga atlet judo dan sudah banyak meraih medali emas. Wow, nice. Lanjut cerita, jika Budia bisa melanjutkan lari maraton sejauh 48 km, maka Budia akan memecahkan rekor Genius. Tapi sebelum itu, Budia akan mengikuti lomba Delhi Half Marathon sepanjang 21 km esok hari. Singkat cerita, Stadion Delhi pada April 2006 pagi, lomba Delhi Half Marathon pun akan segera dimulai. Saat Budia sudah bersiap, dia segera didiskualifikasi. Umurnya terlalu muda untuk lomba. Dia harus menunggu sampai umur 12 tahun, sehingga menimbulkan banyak pertanyaan serius. Ditambah lagi, Mahesweta mengklaim bahwa ini semua hanyalah sensasi belaka yang dibuat Biranci untuk menaikkan popularitasnya. Sedangkan Biranci yang kesal mengatakan pada media bahwa Budia akan lari dari Puri ke Bhubaneswar untuk membuktikan bakatnya. Tujuannya bukan untuk memecahkan rekor, tapi Budia akan menciptakan sejarah. Lebih baik mati karena maraton daripada mati sia-sia. Pernyataan itu dinilai terlalu berlebihan oleh para wartawan. Tapi Biranci menjawab, Budia adalah mimpi Olimpiade India. Maraton 70 km lah yang akan menjawab semua pertanyaan kalian. Bahkan seorang legend, Daley Thompson, peraih medali emas 1980 dan 1984 pun mengatakan, mudah meremehkan orang, tapi sulit untuk meremehkan Budia. Kondisi Budia sangat sehat, tapi cuaca di luar panas dan tak bagus untuk anak kecil. Tapi Budia dan Biranci sama-sama keras kepala. Dan nanti saat lari, Budia akan ditemani 400 relawan yang berlari bersamanya. Markas CRPF Bhubaneswar juga akan menyiapkan panggung sambutan dan penghargaan untuk Budia jika sampai di sana. 9 jam menjelang maraton, kuil Jagannath dan jalan raya sudah dipadati penonton. Dan untuk memastikan Budia tak memakai obat terlarang, dia harus diperiksa. Dia lolos tes doping. Dan kondisi sekitar kuil Jagannath 2 Mei 2006 jam 4 pagi sudah sangat penuh. Budia bersiap-siap, lalu berdoa terlebih dahulu. Hingga jam 4.37 pagi, Budia dan relawan mulai lari 70 km menuju garis finish. Masyarakat India sangat bangga, tak terkecuali Sukanti dan suami barunya. Wali siswa dan para guru pun bangga melihat Budia berlari. Karena jaraknya 70 km, ya tentunya membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi di desa Tarakor jam 9 pagi, 37 km menuju finish, Budia sudah disambut meriah oleh masyarakat dan menyemangatinya. Waktu semakin siang dan panasnya mencapai 42 derajat. Budia masih lari dengan kecepatan 12 km per jam. Saat orang-orang menunggu sambil minum karena kepanasan, Biranci malah memainkan minuman Budia untuk terus memancingnya berlari. Budia lari 65 km dalam 7 jam 2 menit. Telah ciptakan rekor baru dunia. Dia telah menjadi pelari maraton termuda di dunia juga. Namun karena banyak orang yang mengerumuninya, sampai hampir di garis finish, dia malah kehabisan nafas dan pingsan. Segera, Biranci membawanya untuk diperiksa. Membuat Mahesweta senang karena itu yang dia tunggu-tunggu. Tak membiarkan Budia istirahat lama. Biranci menggendong Budia agar dia tak dipenjara dan Budia mendapatkan harga diri untuk bertemu dengan semua masyarakat. Sehingga mereka berdua naik panggung untuk menerima penghargaan itu. Keesokan harinya, Budia terlihat sehat dan seperti biasanya. Tapi tiba-tiba,
Buranci dan Budia dibawa paksa untuk diperiksa kondisi kesehatannya berdasarkan perintah Menteri Mahesweta Malik sebagai bentuk perlindungan anak di bawah umur. Tapi caranya itu sangat ilegal. Seharusnya Mahesweta konfirmasi dulu, jangan tinggal comot. Biranci menyuruh media segera merekam pernyataan Budia yang berkata, "Semakin sering aku diremehkan, maka aku akan semakin sering berlari." Sedangkan Mahesweta mengadakan konferensi pers yang menyebutkan hasil bahwa Budia mengalami kekurangan gizi. Sedangkan dokter langganan Budia berkata bahwa hasil itu terlalu dilebih-lebihkan. Seharusnya Budia diperiksa di rumah sakit dengan benar dong. Masa kemarin tidak ada alat pengukur tekanan darah? Kan kacau. Masyarakat yang tak terima pun melakukan demo besar-besaran untuk menurunkan Ketua Menteri Mahesweta. Sedangkan Mahesweta mengancam, jika Budia ikut lomba lari, maka pihak penyelenggara lomba dan Biranci Das akan dipenjara. Menurut politik, Budia bukan anak kebanggaan Orissa. Kebanggaan Orissa adalah tidak ada kelaparan dan perdagangan anak lagi. Ternyata Komisi Perlindungan Anak dan para menteri hanya bermain-main saja dengan kasus Budia demi propaganda dunia politik. Lanjut cerita, Sukanti mendatangi Biranci untuk minta uang, tapi Biranci tiba-tiba kesal setelah mendapat surat jebakan dari Misra yang menyebutkan kalau dia korupsi sumbangan uang Rp1.400.000. Biranci segera mendatangi Misra dan mengancam akan menghabisinya jika berani memfitnah dan mengganggu hidupnya. Misra lapor dengan Mahesweta dan Mahesweta menyarankan untuk membalas secara cerdik. Biranci masih keras kepala dan berkata, "Ini tidak adil. Anak sekecil Budia dijadikan tahanan rumahan dan tak boleh lari. Oleh karena itu, aku akan membuat rekor baru lagi. Budia akan jalan kaki 500 km dari Bhubaneswar ke Kolkata dan akan kubuktikan bahwa Budia layak menjadi kebanggaan Orissa. Saya Buranci Das, tak takut dengan menteri siapapun. Terima kasih." Biranci lalu mencari Budia, tapi Budia pergi bersama Sukanti untuk beberapa hari. Padahal Misra yang sudah menyogok Sukanti membawa Budia ke kantor polisi untuk membuat laporan palsu tentang kekerasan anak. Di sisi lain, orang-orang menanyakan kemana semua uang sumbangan untuk Budia. Pemerintah Maharashtra, pemerintah Kolkata, asosiasi sepak bola dan beberapa perusahaan India katanya masing-masing menyumbang 5 lak. Faktanya mereka sama sekali belum menyumbang apapun dan kini malah menuduh Biranci yang menggelapkan uang tersebut. Untungnya saldo rekening Biranci Das tak membuktikan bahwa dia bersalah. Biranci dibebaskan. Namun Budia merasa kesepian karena jauh dengan pelatihnya. Untuk menutupi kasus uang sumbangan yang katanya udah diberikan, pemerintah Orissa memutuskan akan merawat Budia dan memberinya beasiswa sekolah dan uang makan. Kini Budia terpaksa bersekolah di asrama atlet pemerintah Bhubaneswar. Sedangkan Biranci sedih. Dia kehilangan anak yang paling disayanginya. Mengingat semua kenangan dan harapan itu, membuat Biranci semakin terpukul. Keesokan harinya, Buranci mengemasi barang-barang Budia dan pergi ke asrama untuk menjenguk anak kesayangannya. Setelah memberikan makanan kesukaan Budia, Biranci pamit pulang. Budia menahannya, tapi Biranci tak bisa berbuat apa-apa. Di hari tahun baru, keluarga Biranci gembira merayakannya. Tapi Biranci kedatangan tamu misterius. Tamu menyerang Biranci hingga tewas. Menyisakan duka sangat dalam untuk kita dan keluarga, juga untuk Budia. Pemerintah daerah merasa sulit menemukan pelakunya, tapi setelah 2 tahun, pelaku akhirnya tertangkap dan dipenjara. Herannya, tak satupun masyarakat tahu siapa dalang dan pelaku sebenarnya. Sekolah judo masih melatih anak yatim sesuai cita-cita Biranci, dan kitalah yang menjadi penerusnya. Budia masih tinggal di asrama atlet Bhubaneswar, tapi sudah 10 tahun lebih, Budia masih dilarang lari. Budia masih ingin lari, dan dia butuh sosok Biranci. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.